Anda mendidik anak-anak Anda menjadi raja wali, bersiap-siaplah rumah kita akan menjadi kepompong. Saya baru saja selesai menyaksikan film yang sangat spektakuler dan bagus sekali, yaitu Ngeri-Ngeri Sedap. Saya semula mendeteksi dari judulnya ini adalah film yang komedi begitu, tetapi ternyata sebuah film drama yang sangat menarik yang penuh pembelajaran. Saya senang karena begitu dibuka tak lama kemudian ada sebuah bandara yang kebetulan saya pernah ikut membangun. Walaupun kecil peran saya sebagai seorang komisaris utama di Angkasa Pura II, pada waktu itu saya sempat melihat dan membimbing teman-teman saya agar bisa kita realisasikan pembangunan airport di Silangit. Bandara Silangit adalah bandara yang sangat saya rindukan untuk saya kunjungi kembali. Begitu mendarat udaranya sangat sejuk dan saya nikmat sekali. Saya sering jalan perlahan-lahan dan kemudian mampir ke kebun kopi dan saya berkenalan dengan sejumlah petani di sana. Dan karena itulah maka saya mempunyai kesan sendiri terhadap Bandara Silangit, terhadap masyarakat di sekitar Danau Toba. Karena mereka menyambut saya dengan baik. Mungkin karena itu pula saya agak sedikit mengenal. Karena setiap tahun sebagai ketua program doktor di UI dulu, saya selalu memperhatikan siapa yang senang kuliah untuk sampai ke program doktor. Jawabannya adalah masyarakat di Indonesia yang ingin sekolah terus sampai perguruan tinggi dan mencapai gelar tertinggi itu memang adalah orang Batak. Jadi menyaksikan film Ngeri-Ngeri Sedap dengan latar belakang panorama yang indah Danau Toba. Tempat yang indah itu tentu saja mengingatkan pada satu bangunan yang sengaja saya bangun di rumah perubahan. Itu saya beri nama sebagai Galia Etimo. Dan tempat ini kemudian banyak diminati oleh masyarakat adat dari Sumatera Utara, khususnya adalah masyarakat Batak, sebagai suatu tempat untuk upacara pernikahan dan tempat untuk tutup tahun, buka tahun, kebaktian dan lain sebagainya. Memang didesain untuk suatu tempat yang bisa dilakukan upacara adat. Nah, menarik sekali kalau kita menyaksikan film Ngeri-Ngeri Sedap itu. Saya tentu bertanya, adakah hal yang bisa kita pelajari dari semua itu? Tentu saja ada beberapa quotes yang penting. Barangkali ini adalah soal perubahan. Dalam teori perubahan dikatakan bahwa biasanya manusia kemudian berpikir bahwa yang perlu dirubah itu adalah orang lain. Dan ketika dia tidak bisa merubah orang lain, kemudian frustasi, marah, manusia kemudian mengatakan, oke deh, kalau saya tidak bisa merubah orang itu, saya akan rubah keluarganya. Ternyata keluarganya juga tidak bisa dirubah. Kemudian dikatakan, ya sudah kalau tidak bisa rubah keluarganya, rubahlah masyarakatnya. Ternyata juga tidak bisa dilakukan perubahan. Kemudian ada lagi yang mengatakan, yang lebih besar deh, rubah negaranya. Tapi ketika bertemu dengan seorang ahli, dan ahli itu adalah seorang istri, akhirnya si bapak tua kemudian menemukan bahwa cara terbaik untuk melahirkan perubahan semua itu adalah merubah dirinya sendiri. Dan akhirnya dia merubah cara berpikirnya, dia tidak mau mengambil keputusan bahwa dirinya benar sendiri, dan akhirnya kemudian dia merubah dirinya. Dan disitulah dia kemudian berhasil membawa kembali istrinya pulang ke rumah karena anak-anaknya yang tadinya tidak ingin ikut tinggal di sana, kemudian pulang menjemput si emak. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat menarik sekali. Jangan lupa banyak sekali orang yang ingin melakukan perubahan dan fokusnya adalah pada orang lain, pada pihak lain yang ingin dirubah. Tapi sesungguhnya saya ingin mengatakan pula bahwa kita tidak bisa merubah orang lain sebelum kita merubah dan memperbaiki diri kita sendiri. Itu pelajaran pertama. Dan bagaimana kisahnya saya tidak ingin ceritakan, lebih baik Anda nonton sendiri. Ini film yang sangat menarik. Yang kedua ini adalah soal bagaimana kita mendidik anak. Sampailah kita sekarang di sebuah proses disrupsi pendidikan. Saya sering bertanya ketika menulis buku self-driving, saya bertanya kepada kaum muda, andaikan nanti Anda menikah dan punya anak, Anda ingin anak Anda itu menjadi burung raja wali atau burung merpati? Mereka tertegun, mereka bertanya, apa maksudnya? Saya bilang ini adalah simbol tentang burung merpati. Burung merpati itu apa sih ciri-cirinya? Jawablah mereka, merpati itu ciri-cirinya cute Pak, cantik. Ya betul, merpati enak diajak bermain, apalagi merpati putih. Di rumah perubahan ini kami melepas cukup banyak burung merpati putih dan terbangnya tidak tinggi. Anak-anak senang memegang-megang burung merpati dan memberi makan. Kami sediakan kandang, pagi hari burungnya turun cari makan. Tidak kemana-mana, tidak terbang jauh. Dan kawan saya yang pernah memberi burung merpati itu mengatakan piara ini penting karena dia tidak akan terbang jauh. Benar saja. Dan kalaupun kita ketemu burung merpati yang biasa, supaya dia tidak pergi, caranya gampang.
maka bulunya pun kita jahit. Bahasanya disebut dikodi. Kalau dikodi itu mereka hanya naik ke atas genteng, tinggal di kandangnya sebentar, pagi hari pasti turun ke bawah dan terbangnya tidak bisa tinggi karena kitalah yang menjahit sayap-sayapnya. Itulah burung merpati. Lantas burung Raja Wali. Tentu saja sangat jelas burung Raja Wali adalah burung yang terbang tinggi seperti mata elang yang bisa melihat mangsa dari jauh dan dia bisa meningkatkan kecepatan untuk menerkam mangsa itu. Dan mangsa itu bisa diangkat tinggi dan kemudian dimakan dengan mudah. Dia mempunyai cakar yang sangat kuat, tapi masalahnya kalau burung Raja Wali dia soliter. Dia tidak hidup bersama-sama dengan temannya. Burung merpati di satu pihak itu adalah burung yang guyup, berkumpul bersama keluarganya. Sedangkan burung Raja Wali itu akan tinggal bersama orang tuanya, orang tua merawatnya, sampai suatu ketika dia mempunyai sayap yang cukup kuat, bulunya cukup banyak, barulah kemudian ditendang keluar dan burung itu belajar terbang. Dan kemudian sekali-sekali ketemu orang tuanya, masih makan dibantu orang tua, tapi begitu dewasa burung itu meninggal keluarganya. Dia membentuk keluarga baru di sana dan sama lagi ketika punya anak, itu anaknya bisa terbang sendiri, kemudian burung itu akan terbang meninggalkan orang tuanya. Pertanyaannya, Anda ingin mempunyai anak yang seperti Raja Wali atau seperti burung merpati? Beragam jawaban saya dapatkan dari kaum muda dan dari orang tua. Ada yang mengatakan saya ingin mempunyai anak Raja Wali. Kenapa? Raja Wali terbangnya tinggi, Pak. Tapi satu dua saya temukan ada juga yang ingin mempunyai anaknya. Ya cukup jadi burung dara saja. Nah inilah yang menjadi dilema bagi kita semua. Kita ingin anak-anak kita sukses terbang tinggi. Maka kita pun menyekolahkan mereka, merantau keluar kota, keluar dari adatnya, dan di kampung itu jangan-jangan hanya mereka yang bisa sekolah merantau sampai ke ibu kota, sampai ke kota-kota pendidikan seperti Jogja, Surabaya, Medan dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa di sana mereka itu akan berakulturasi, berteman dengan orang yang berasal dari suku-suku lain. Dan tidak tertutup kemungkinan pula mereka akan meninggalkan suku kita, menikah dengan suku lain. Dan setelah itu mereka kemudian akan belajar lebih tinggi lagi. Dan mereka akan bekerja di tempat yang jauh dari kita. Dari tadinya ini keluarga yang disebut extended family, keluarga besar, kemudian bergeser menjadi nuclear family yang tersebar di beragam tempat. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Mereka akan menjadi global citizens. Ada yang tinggal di Australia, di Amerika Serikat, di Jepang, di Timur Tengah, dan lain sebagainya. Kalau Anda mendidik anak-anak Anda sekolah tinggi dan menjadi Raja Wali, bersiap-siaplah rumah kita akan menjadi kepompong. Kita akan ditinggalkan oleh mereka. Padahal hari tua kita membutuhkan mereka. Ada kerinduan orang tua. Ya kalau tidak bisa setiap bulan, ya setahun sekali lah. Pada saat hari raya, Idul Fitri, Natal, atau hari-hari keagamaan lainnya. Kita berharap mereka bisa berkumpul kembali di kampung, di rumah. Kerinduan orang tua itu memang sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Tentu saja ketika dia menjadi Raja Wali, kemungkinan besar beberapa di antara anak kita tidak bisa pulang pada waktunya. Dan kita sangat merindukannya. Tapi tentu saja ada orang tua yang menjadikan anak-anaknya adalah burung merpati. Ya mereka hidupnya sederhana, tidak begitu agresif, tidak mencapai karir ke puncak. Yang barangkali kalau di sini di desa masing-masing ya bekerjanya hanya berada di kecamatan atau di dinas-dinas tertentu di desa, di balai desa dan sebagainya, menjadi PNS atau menjadi pelayan toko. Hanya suatu skop yang sangat terbatas. Syukur-syukur kalau ada industri yang agak besar di dekat tempat tinggal Anda. Dan adalah perusahaan yang bisa memberikan pekerjaan yang sedikit lebih baik. Tetapi tidak banyak rupanya pilihan-pilihan seperti ini. Dan disitulah dilema orang tua. Inilah yang kita pelajari dari film Ngeri-Ngeri Sedap. Bagaimana orang tua di hari tuanya mendidik anak-anaknya menjadi Raja Wali. Tapi suatu ketika dia membutuhkan anak-anak itu kembali. Ketemu dengan orang tua mereka. Ketemu dengan opung mereka. Bagaimana semua ini terjadi dan sesungguhnya hal seperti ini pernah saya ceritakan dalam sebuah buku yang berjudul Self-Driving. Buku ini lahir dari sebuah pengamatan pada waktu saya membawa mahasiswa saya ke luar negeri. Saya sendiri adalah orang yang sangat senang menjadikan anak-anak saya Raja Wali. Saya tidak senang kalau melihat anak-anak pandai itu tidak struggle, tidak kuat, tidak bisa bertarung. Karena pertarungan ini sekarang tidak hanya menghadapi anak-anak pintar di satu perguruan tinggi atau beberapa perguruan tinggi. Tenaga kerja kita ini berhadapan dengan anak-anak dari India, dari Jepang, dari Korea. Jadi mereka memang saya kirim ke luar negeri, saya bikin mereka kesasar dan berpikir. Sayangnya sekarang sudah ada GPS dan pandemi memisahkan kita selama 2 tahun.
dan anak-anak tidak bisa bepergian ke luar negeri selama cukup waktu yang agak panjang. Tetapi ketika saya memulai melakukan perjalanan itu, saya membawa mereka dalam satu bis dan terkejut sekali saya pada waktu saya berada di Thailand. Pulang dari Thailand, saya adalah orang yang paling pandai tahu apa yang terjadi di Thailand. Bagaimana market itu berkembang, berubah, dan industrinya bisa berubah menjadi seperti apa. Nah, kesadaran itu muncul ketika berada di sebuah bis. Saya duduk di samping supir, bicara dengan supir bis. Saya tidak bisa bahasa Thailand, dia tidak bisa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Tapi kami masih dibekali oleh satu bahasa lain oleh Tuhan, yaitu bahasa isyarat. Bercakap-cakaplah saya dan akhirnya kita mengatur perjalanan. Sementara begitu melihat ke belakang, semua mahasiswa saya sedang tidur terpekur. Disitulah saya kemudian mendapatkan sebuah simbol, yang satu bertipe driver, satu lagi adalah manusia dengan tipe passenger. Manusia dengan tipe passenger boleh ngantuk, boleh tertidur, boleh tidak tahu jalan, dan tidak perlu merawat kendaraannya. Mereka hanya duduk dan pasti sampai ke tempat tujuan. Bahkan bisa kembali dengan selamat ke rumah. Karena ada orang lain yang memikirkannya. Sedangkan seorang yang bermental driver itu harus berpikir setiap saat. Berpikir, merawat kendaraan, mencari tahu tempat tujuannya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang tentu saja sangat tahu perjalanan ini. Tidak mengherankan George Bernard Shaw pernah mengatakan di bumi ini hanya ada 2% manusia berpikir. Kemudian ada 3% manusia yang ternyata merasa sudah berpikir. Dia pikir dia sudah berpikir. Dan sisanya 95% mengatakan lebih baik saya mati daripada saya harus berpikir. Bukankah itu yang terjadi ketika anak-anak kita ingin kuliah lagi atau kita pengen kuliah lagi? Saat melihat teman-teman kita memiliki gelar S2, S3, rasanya pengen kita sekolah lagi. Tapi begitu kita sekolah di program doktoral misalnya, kita babak belur, kita selalu menyalahkan keadaan. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya berpikir itu memang meletihkan. Berpikir itu Anda harus membaca, cari tahu, Anda harus duduk tekun. Lebih enak kan pergi jalan-jalan, main, tidak ujian. Lebih enak tinggal mengcopy, tidak perlu berpikir. Dan itulah fenomena yang tengah terjadi hari-hari ini. Mayoritas orang mengatakan lebih baik saya mati daripada harus berpikir. Nah, terkait dengan itu tentu saja kita perlu membedakan manusia tipe driver, manusia tipe passenger. Dan tentu saja dikotomi ini akan menarik kalau Anda bisa menyaksikan film ini dan mengambil lessons learned. Apa yang sebetulnya bisa kita pelajari dari sebuah film. Stay relevant.